ketahuan nih sama bininya keempat. Dan bininya keempat ngomong, kenapa engkau menggauli di ranjangku? Ah, ketika itu Nabi Muhammad pasti sedang bingung. Akhirnya apa? Supaya kelakuan dia dilegalkan, tidak disalahkan. Dia ngomong, Allah telah menghalalkan apa yang diharamkan manusia. Jadi perbuatannya itu haram, tapi karena Allah mendukung kelakuan dia supaya perbuatannya itu halal, ya halal, tidak berdosa. Coba, budaknya Hafsah kan tidak menikah sama si Nabi Muhammad, tapi digaulin dengan bebas. Itu kan perbuatan dosa, tapi kenapa halal? Maka itu benar yang Bapak bilang, Allah SWT turun hanya untuk keuntungan Nabi Muhammad, bukan universal. Contohnya, selangkangan Muhammad dilegalkan untuk jadi halal. Seharusnya berdosa, dikatakan di Taurat. Ketika itu bukan istrimu, jangan kau gauli. Tapi si Muhammad, istri budaknya orang, digaulin. Budaknya bininya. Begitu loh. Gitu, Pak. Ini Silakan, yang Pak. saya kadang-kadang ingin mendapatkan pengetahuan itu gitu loh, ya kan? Karim, Pak. Mau saya buka, Pak? Atarin Boleh, satu. boleh. Oke, biar Bapak baca ya. Supaya kita nggak penghinaan. Jadi saya pakai data. Saya nggak mau dibilang penghinaan. Nih, saya lihat ya. Kita lihat halaman 224. Ini Islam atau Kristen? Anda sopan? Saya pengikut Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus. Iya. Ini Pak ya. Ini saya pakai dalil dari tafsir Qurtubi. Ini saya garis udah nih. Ini Pak. Ini Pak tafsir Qurtubi At-Tabari, sorry. Tafsir At-Tabari ini tafsir paling senior, paling awal. Jilid 25. Ya, At-Tabari ini mufasir. Mufasir ini menguasai Al-Quran dan hadis. Dia mufasir, Pak At-Tabari. Tafsir tertua lah dibilang. Salah satu. Oke, kita buka, Pak. At-Tabari ini asli orang mana, Pak? At-Tabari ini orang Arab. Sahabat-sahabat Nabi. Maksudnya, apakah Arab Mesir, Arab mana gitu? Yang pasti sahabat-sahabat Nabi, Pak. Oh, tapi dia dari sahabat Nabi. Dari ini, dari apa? Dari suku Quraisy atau gimana? Oh, saya belum pelajari. Nanti saya lihat, Pak ya. Oh ya, Kak. Oke. Terima kasih. Jadi kita membuat buku ini kita mesti tahu dulu siapa At-Tabari itu. Yang pasti di situ sahabat-sahabatnya. Termasuk ini mufasir. Oke. Terima kasih, Pak. Bisa kita buka, Pak. Kita buka, Pak ya. Kita buka dulu ya. Biar Bapak jelas ya, At-Tabari ya. Kita jelas ya. Yang kubaca sahabat Nabi, ntar ya, saya jelaskan, kita buka. Jadi seorang sejarawan juga, Pak. Termasuk sejarawan mufasir sahabat Nabi. Ini. Muhammad bin Jarir At-Tabari. Kita lihat, Pak ya. Nih, dia mazhab Syafi'i, Pak. Mazhab Syafi'i. Di sini katakannya, kita lihat. At-Tabari adalah seorang sejarawan dan pemikir Muslim. Dari Persia, Pak, dari Persia. Lahir di daerah Amol atau Amuli, Tabaristan Selatan. Semasa hidupnya, ia belajar di kota Rai, Baghdad, kemudian Syam, dan juga di Mesir, betul Pak. Para ahli sejarah mencatat bahwa semasa hidupnya At-Tabari tidak pernah menikah. Dia tidak pernah menikah, dan dia sejarawan Nabi. Nih, di antara karya terkenal adalah Tarik Rusul, Sejarah Para Nabi dan Raja. Karya lainnya dia juga dikenal berupa tafsir Quran bernama Tafsir At-Tabari yang sering digunakan berbagai sumber oleh pemikir Muslim yang seperti Al-Bagawi, Al-Suyuti, dan Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir, Al-Suyuti, dan Al-Bagawi juga memakai pemikiran dari At-Tabari. Belajar. Berarti ini tertua, Pak. At-Tabari. Yang paling tertua. Apa tertua lah termasuk. Itu, Pak. Jadi dikatakan di sini, ya, kita lihat halaman 226. Jadi inilah ciri-ciri Nabi palsu, Pak. Nih,
Ayahku Dan berkata, sorry salah sebelum masuk seorang, ke sana. ah, Sorry Pak, kita dengar. silakan Pak. Jadi At-Tabri sendiri bukan dari suku Quraisy yang hidup sezaman dengan Nabi. Kalau saya baca tidak. Karena gini Pak, memang tafsir itu kan 300 tahun setelah Muhammad mati. Hadis-hadis itu keluar. Lalu pertanyaan saya di situ, At-Tabri dari Mesir. Mesir dengan di Arab itu jaraknya kan jauh, Pak. Iya toh? Iya. Kemudian ditafsir setelah Muhammad meninggal itu kira-kira lamanya berapa tahun tadi, Pak? Kalau nggak salah, gini Pak, kalau Al-Quran kan setelah Muhammad mati, keluar Al-Quran itu 200 tahun. Kalau hadis, 300 tahun. Tafsir, Nah, oke, sampai situ dulu, 300 tahun. hampir, ya 300 tahun lah, silakan. Sekarang bagaimana mungkin, ya kan, tafsiran itu mereka percayai yang tertua tadi Bapak sebut tadi, kemudian menjadi rujukannya. Ini kan rujukannya bisa menjadi rujukan yang menurut Tabri sendiri tanpa melihat sebenarnya kisah Muhammad yang di saat itu kan gitu. Mestinya kan sahabat Nabi, Iman, Utsman dan sebagainya itulah yang membuat tafsirnya kan gitu, yang mengumpulkan dan membuat tafsirnya. Tetapi justru si orang lain gitu loh. Nah, tetapi kalau umat muslim kemudian mengakui At-Tabri tadi sebagai tafsir yang tertua, ini kan sebetulnya menjadi kontradiksi juga ya sebenarnya Pak, walaupun nanti akan dijelaskan gitu. Ya kalau saya sih nggak masuk akal Pak, begini Pak. Ini kan ayat Al-Quran turun abad ke-7, ya kan? Setelah itu, setelah sekian ratus tahun keluar tafsirnya, bagaimana mereka bisa menafsir ayat-ayat Allah? Kan begitu Pak. Artinya yang kurang lebih 200 tahun lamanya baru mendapatkan tafsiran kan gitu. Betul. Sedangkan itu kan nggak masuk akal. Sebenarnya terus tafsir itu sendiri bukan orang asli Quraisy kan begitu kira-kira. Iya. Itu dia pertanyaannya. Maka itu sebenarnya ya mereka kan umat imani aja Pak. Artinya gini. Ya, ahli tafsir pernah nggak bicara sama Allah? Kan nggak pernah kan, hanya Nabi Muhammad. Terus kenapa dia tahu tafsirannya begitu loh? Pertanyaan betul nggak Pak? Bisa dia menafsirkan ayat-ayat Allah, tapi dia nggak pernah bicara dengan Allah. Kan kalau aneh, tafsirannya kan, misalnya adalah sahabat Nabi Umar, sahabat Nabi ada berapa sih Pak? Sahabat siapa? Umar. Sahabat Nabi itu? Oh banyak Pak. Enggak, banyak sahabatnya Pak. Yang terdekat maksudnya? Bentar Pak, saya lihat dulu ya. Umar juga ya, Umar. Betul. Terus? Istrinya juga dibilang sahabat Pak. Istrinya juga bilang sahabat. Ya, paman-pamannya. Jelas, karena hidup sejaman dengan dia. Coba Om Ji mungkin lebih tahu. Om Ji, saya nggak belajar sampai. Ya silakan Om Ji, ini lebih paham, mungkin lebih paham. Ya. Siapa Pak? Silakan, Umar, Abu Bakar itu sekaligus sebagai mertua. Ya, terus? Nah, lalu ada Abu Hurairah. Siapa? Abu Hurairah. Kemudian ada Ibnu Abbas. Nah, itu kan sahabatnya Jarir. Pertanyaan saya dari 1, 2, 3, 4, 5 ini, kenapa dia tidak membuat tafsir dari sabda Nabi tadi? Nah, kita kan pertanyakan mereka tuh bisa baca, bisa nulis nggak? Abu Bakar menurut Bapak nggak bisa nulis? Nah, kita kan pertanyakan mereka sekolah nggak? Karena yang sekolah-sekolah yang bisa seperti Abu Lahab dimusuhin. Nah, Abu siapa? Abu Lahab. Oke. Dimusuhin. Nah, sedangkan yang kayak siapa lagi itu Hamzah. Nah, Hamzah kan tukang minum. Kalau Umar kan tukang hunus golok. Kalau nggak percaya, kepala pisah dari tubuh. Itu Umar. Umar bin Khattab ini. Iya dong. Kan dia selalu di sampingnya Muhammad. Iya. Terus saya tanya lagi nih, yang membuat saya agak bingung.
dari yang mau kita terangkan dari tafsir-tafsir tadi, itu kenapa bukan dari orang terdekat dari Muhammad, tapi justru jauh setelah beberapa tahun baru menafsirkan itu, kemudian tafsirnya itu dipercaya gitu. Bagaimana, Pak? Kan di awal itu kan mereka percaya apa yang disabdakan Muhammad seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi mereka ikuti saja tanpa berani membantah atau untuk counter atau kritik balik. Karena siapa yang berani menghadapi Muhammad? Kalau dia bilang hitam walaupun warnanya merah, ya lu tetap bilang hitam dong. Karena siapa yang menentang, membangkang terhadap Rasul, sama saja membangkang terhadap Allah. Oke. Nah, konsekuensinya adalah darahmu halal Iya, untuk ditumpahkan. iya. Nah, makanya setiap orang membicarakan Muhammad, contoh ada seorang istri dari orang buta itu ngomong Muhammad, lalu suaminya nggak tahan, lalu ditusuklah, sedangkan masih ada bayi di dalamnya. Matilah Waduh, istrinya telah memberikan dia 2 putra yang padahal cantik. istrinya dalam keadaan mengandung itu ya. Ya, lalu sampailah berita ini kepada Nabi. Nah, Muhammad bilang, darah wanita ini ya halal memang ditumpahkan, kadang ngomongin gua. Gitu. Ini siapa yang berani tafsir? Nggak perlu tafsir. Dan jangan lupa di Al-Quran ditulis, Allah tidak mau ditanya. Dan Muhammad dalam hadis bilang dia tidak boleh ditanya. Kalau tanya, labelnya adalah kafir. Nah, semua akses-akses untuk lebih mengerti maksud daripada bahkan motivasi itu sudah ditutup, sudah diblok. Seperti gang-gang itu ditutup loh. Lu nggak bisa lewat sini, nggak bisa lewat sono. Semuanya ditutup. Nah, satu-satunya cara ya lu lompat tembok. Begitu. Atau lompat sungai. Karena semasa itu. Nah, berikutnya setelah itu, ya kan orang-orang mau tahu maksudnya apa. Nah, melihat kengerian, ada kengerian, ditafsirlah, dilunakkan gitu. Nah, dilunakkan. Lalu cerita ini kayaknya nggak benar nih, bisa-bisa menjatuhkan pamor Islam. Nah, lalu dibikinlah yang tadinya surah Al-Tarim, harusnya itu memang Maria Kiptiyi, dibikinlah ulamanya. Jadi itu bicara tentang madu. Nah gitu Bang. Kan suka-suka mereka. Dari tafsir itu berdasarkan ini ya, selera dibutuhkan. Iyalah, kalau sesuatu yang menguntungkan ya diiklankan. Kalau yang bisa membangkrutkan Islam ya disembunyikan dong. Lanjut Iya. ya, jadi itu seperti Jarir, Hamzah, itu sahabatnya tuh, termasuk Kuzaimah aja pembohong. Kuzaimah itu pembohong loh. Dia nggak pernah menyaksikan ada penjualan sapi, penjualan itu hewan kepada si Muhammad, terjadi pertengkaran. Kuzaimah datang, dia bilang dia mendengar. Nah, lalu setelah ini kisahnya ini Kuzaimah ini salah satu disebut sumber Al-Quran. Kenapa Nabi memberi label dia sebagai 2 kali dari penghafal Al-Quran derajatnya? Karena dia membela Muhammad. Nah, Muhammad tanya, waktu saya jual beli sama orang ini kamu ada nggak? Nggak ada. Lalu kenapa kamu mengatakan kamu ada sebagai saksi? Nah, Muhammad dia bilang begini, pokoknya asal omongan Rasulullah itu pasti benar. Wah, dia bilang, wah lu mah hebat kalau gitu. Lu memang benar-benar orang luar biasa nih. Lu memang padamu itu ada sinar ilahi gitu loh kira-kira. Ya kan? Jadi Muhammad membenarkan kebohongan demi keuntungan dirinya. Nah, itu dicatat di dalam sunnah.com. Semua ada itu. Kuzaimah itu. Nah, itu termasuk sahabatnya. Kenapa dilabelin dengan gelar yang sangat tinggi? Karena memang menguntungkan Muhammad. Berarti sebenarnya dia adalah saksi palsu. Tapi karena lu di pihak gua, lu bukan musuh gua, maka saya gelarin kamu. Nah, semua orang Islam merasa,
apa yang dilakukan oleh Huzaimah, kalau namanya membela Nabi, sekalipun itu nggak benar, tetap benar, Bang. Ya, ya, ya. Ini salah satu diksi yang nggak bisa dibantahkan kira-kira gitu. Semua ada. Apa yang saya ngomongin itu semua data ada. Kalau Islam mau bertanya, mana datanya? Ya monggo, saya akan bukakan. Kalau belum ditanya oleh Islam diminta, ya saya nggak buka. Iya, iya, iya. Jelas Ngerti, Pak. itu. Nah, jadi saya terima kasih ya temanku yang tadi itu, Bang Titan atau siapa itu. Yaitu sahabat-sahabatnya. Nah, mana berani bertanya? Jangankan bertanya, Bang. Istrinya sahabatnya nggak berani dibawa keluar ketemu Muhammad. Itu tahu nggak kenapa? Karena kalau Muhammad lihat mau, itu harus diserahkan. Jadi setelah Muhammad meninggal, barulah orang-orang ini berani membawa keluar istrinya untuk ya secara publis ya. Kalau selama ada Muhammad nggak berani. Nah kalau dibilang sahabat kan omong kosong itu. Masa sahabat bisa curiga? Kalau saya bersahabat sama Anda kan saya nggak akan curiga Anda. Apalagi takut sama Anda. Kenapa? Lu sahabat gua. Tapi kalau sekarang, kalau sedang disebut sahabat, menurut saya bukan. Itu anggota geng kok. Semua itu anggota geng. Istilah kalau dibilang politik itu nggak ada kawan yang sejati, nggak ada musuh yang sejati. Yang ada adalah kepentingan sejati. Iya, Itu. iya, iya, itu politik, ya benar. Iya, Prinsipnya ke sana. Islam kan memang politik. Oke, dari saya cukup. Terima kasih. Terus satu Jadi, lagi, Pak, Pak saya Andreas. ingin tanya, Pak. Sedikit lagi saya mau kejar Oh, iya, iya. Bapak. Nah, ketika Nabi meninggal, kemudian 3 hari dia tidak dimakamkan di situ. Pertanyaan saya, apakah Muhammad sebelum meninggal ini tidak mendapatkan wahyu atau memberikan suatu tongkat estafetnya? Kamulah nanti calon pemimpin saya, pengganti saya, begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Ada. Ya, Om Ji. Itu yang disebut dengan hari Kamis. Kamis, ya. Kamis khusus lah. Karena Seninnya Kamis putih. bukan Kamis kelabu. Kamis kelabu itu. Karena saat itu Muhammad minta diberikan pulpen dan kertas untuk menulis. Jadi ada sinyalir dia mau mencari penggantinya. Dan si Ali nggak ada. Nggak tahu kenapa Ali nggak ada di tempat. Kita nggak pernah tahu itu. Nah, tapi dilarang sama Umar. Umar bilang di tangan kita sudah ada kitabullah. Ada kitabullah. Apa itu kitabullah? Apakah itu Al-Quran? Bisa jadi loh. Karena kitabullah. Nah, jadi simpang siur ini. Data-data ada pada hadis-hadis seperti ini. Ya kan? Nah, jadi kritikan maupun kecurigaan itu begitu merebak. Apalagi di zaman yang serba komunikasi transfer Zamannya belum mendapatkan- teknologi informatika Benar. begitu terbuka kan. Ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa Umar berkata tidak boleh, ya kan? Terjadi keributan. Nah, terjadi keributan di dalam. Nah, Muhammad marah, suruh mereka keluar dari ruangan. Nah, sesudah itu hari Senin malam, subuh, beliau meninggal. Lalu dikuburnya pada hari Rabu sore. Itu pun masih terjadi percakapan sengit siapa penggantinya. Suksesi kepemimpinan itu seperti apa. Sampai-sampai si Abu Bakar bilang, sudah tercium bau yang tidak enak nih. Ibaratnya udah berubah warnanya. Ya kenapa cepat tercium dan bau warnanya? Cepat sekali berubah warna. Karena kan beliau itu kan memang dalam kesakitan diracun itu kan. Nah kalau orang mati secara tiba-tiba tanpa sakit kan masih lebih lama proses pembusukan. Tapi kalau namanya racun kan proses pembusukan itu cepat sekali. Lebih cepat. Oke. Nah lebih cepat. Masuk akal. Iya. Iya, karena dia sakit kan. Iya. Sampai dia nggak bisa jalan, harus dibopong Muhammadnya. Iya, secara sen bisa diterima itu. Iya. Nah apa yang saya omongkan itu semua ada tertulis. Tinggal orang Islam siapapun kalau mau minta data, ya saya bukain. Jadi Umar ini dari suku Quraisy, Pak.
Untuk itu saya tidak tahu, tapi yang jelas, ah, nah saya ingin tanya kenapa ditanyakan suku Quraisy? Apakah karena memang supaya dapat akarnya gitu? Karena harusnya suksesi kepemimpinan kan berakar dari orang Quraisy, ya harusnya orang Quraisy lah yang begitu. Maka kalau nggak salah itu timbul antara Sunni dan Syiah tadi. Bagaimana Bapak? Nah, tapi Muhammad sendiri mengatakan bahwa dalam Musa Ahmad, beliau mengatakan bahwa umatnya rusak gara-gara di tangan keturunan Quraisy. Itu. Hmm. Nah, ini Padahal bukan harusnya- persoalan Quraisynya, tapi persoalan perebutan kepemimpinan. Bagaimana Perebutan terjadi perebutan kepemimpinan. kepemimpinan nih Pak? Kisahnya Siapa sih yang bagaimana? nggak ngiler dengan kepemimpinan seperti itu, yang menghalalkan segala sesuatu, Iya, yang iya, iya. mengharamkan segala sesuatu sesuai dengan selera, dan keberhasilan itu kan sudah sebagian mereka nikmati dengan budak, dengan harta, dengan Ya. pengambilan zamannya Makanya Umar setelah itu mengeksekusi Khaybar. Semua orang Yahudi diusir. Nah, waktu zamannya Muhammad enggak. Paling di situ Safiyah diambil untuk dijadikan istrinya setelah suaminya Kanani dibunuh. Nah, tapi zamannya Umar setelah kepemimpinan berganti, Khaybar itu diusirlah orang-orang Yahudi. Jadi penguasaan penuh. Karena kan bumi ini kan semuanya milik Rasul. Iya. Kalau SHM itu kan dulu kita sampai sekarang kan SHM itu bisa dua arti. Sertifikat hak milik. Kalau SHM-nya ala sana, ya sertifikat hak Muhammad. Oke, oke, oke. Ya, lanjut Pak. Oke, udah terima kasih temanku semua. Lanjut yang Lalu lain-lain lah. bagaimana Pak? Sebentar, ini saya kok jadi penasaran, makin penasaran saya. Lalu bagaimana kisah tentang perebutan kepemimpinan ini Pak? Nah, teman yang lain lah, coba. Ya, saya ingin dengar juga. Terima kasih. Sama satu lagi pertanyaannya, bagaimana kisah itu? Kemudian yang keduanya, bagaimana nasib istri-istri Nabi tadi setelah Nabi meninggal? Halo Bang Omji. Nah, yang lain aja. Yang lain. Kalau saya Pak, Bang Titan, terputus silakan. Pak ceritanya Pak. Terputus ceritanya Oh, semua. setelah Nabi meninggal tadi, istri-istrinya nggak dibawa sama sahabat-sahabatnya gitu. Ah, itu saya belum dapat ceritanya Pak. Belum dapat. Bang Omji juga belum dapat ini. Setelah Nabi meninggal, bagaimana tentang nasib ke-13 Nabi Ada yang nasib dari menyatakan 13 istri? di mana ya istri Nabi itu menjadi ditiduri. Jadi semacam kayak PSK juga. Di mana Pak kisah itu? Ada ini sebentar. Ya. Udahlah Bapak dulu lah nih Pak Titan nanti akan menjelaskan tafsirnya dulu. Bapak yang menjelaskan ini. Ya Bang Titan. Di mana dulu ada sih. Ya. Katanya itu data saya belum saya bisa buka ini ada apa ya, ada pandangan seperti itu. Tapi ya satu hal yang pasti, mereka kan masih muda ya, kecuali Sauda yang paling tua, dan tapi dia kan tidak pernah digauli. Nah, jadi istri-istri semua masih muda ya. Ya, termasuk Si Aisyah 18 istri yang tahun. kedua ya. Aisyah 18 tahun, Hafsah 20. Nah, semua pada masih muda-muda. Nah, jadi bagaimana? Kan istri Nabi nggak boleh dikawinin kan?
Iya. Kan turun ayat itu. Istri Turun Nabi nggak ayat boleh lagi? dinikahi. Oh. Ya ada Pak, ada tafsirnya Pak. Qurtubi. Tapi di Jadi Al-Quran juga istri ada. Nabi itu nggak boleh nikah lagi. Di Al-Quran memang tertulis. Di mana, Di Pak? Al-Quran tertulis nggak boleh dinikah. Ini Jadi buka ada aja. hak istimewa Nabi Pak. Nanti saya buka Pak. Ini saya buka ya. Hak Ah. istimewa Iya. Nabi. Oke. Ntar saya buka dulu ya. Surah Al-Ahzab 53. Al-Ahzab Al-Ahzab 53. ya. Nah, 53. Nggak boleh setelah Muhammad meninggal. Jadi dia boleh kawin sebanyak-banyaknya, ya kan? Tapi giliran dia selesai, istrinya nggak boleh. Egois kan? Oh, walaupun dia sudah meninggal. Iya dong. Harusnya meninggal Pak, kan nggak boleh, Pak. selesai. Ya kan? Lu kan nggak bisa lagi menafkahi orang dong. Ini anak orang loh, masih muda-muda loh. Nah, terus mereka bagaimana? Siapa yang menghidupi mereka? Sedangkan Muhammad aja nggak ada harta warisan, kecuali setiap daripada wanita itu dikasih wilayah, ya kan? Dikasih deposito, tabungan, nggak ada. Dia sendiri aja makan nasi basi katanya. Kemudian baju besinya digadaikan, miskin kan? Rumahnya aja katanya, kamarnya aja, supaya kelihatan dia tuh sangat bersahaya. Ya udah kita terima aja, 4 kali 3,5. Bayangin loh, panjang 4, lebar 3,5 bang. Cuma berapa? Cuma sekitar 15 meter. Apartemen studio aja masih lebih besar. Iya, iya, iya. Lalu dengan seluas itu, dengan seluas cuma sekitar 15 meter persegi, ya kan? 15 meter persegi, kamar saya aja lebih gede daripada dia punya. Tapi disebut baginda, kan aneh. Baginda kok kamarnya rumahnya cuma 14 meter persegi. Toko aja. Dapat kan Pak? Al-Ahzab 53 kan Pak? Ya, Betul kan 53. Pak? Ya, Al-Ajab 53. Andreas? Boleh dibacain, Pak? Dibacain. Saya buka ya ini. Nih saya buka aja supaya kita nggak framing ya. Nih. Nih. Kamu tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya. Nih. Kamu Ya. tidak boleh menyakiti hati Rasulullah dan tidak boleh menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Kan aneh kan Bang Titan, lihat ya. Dia sendiri yang membicarakan ayat ini. Katanya dari Allah kan. Lalu dia bilang, kamu tidak boleh menyakiti hatinya. Nah, lu kan seorang pemimpin. Lu kan seorang leader katanya. Seorang leader itu justru terbukti ketika hantaman semua. Mau difitnah ke, diomongin ke, apapun kan. Kan pemimpin namanya. Itu harga. Cost yang harus kamu bayar. Itu namanya, kalau dalam kepemimpinan, itu harga yang harus kita bayar loh. Ya. Iya. Nah, tapi di situ kamu jangan mengganggu. Surah Al-Ahzab 53, jangan menyakiti hatinya. Jangan bertanya kepada Muhammad. Nah, ibaratnya Bang, ini barang pecah belah Bang. Kepemimpinan fragile. Ya kan? Maka kalau kita check in koper-koper kita mesti dibungkus. Ada barang di dalam ditanya. Nah, ini takut pecah nih. Dibungkus rapi-rapi, jangan kesentuh, jangan dibanting. Ada kepemimpinan seperti itu. Makanya di sini kelihatan nyata kan Allah itu dipakai oleh Muhammad untuk apa? Untuk demi mengamankan dirinya, jangan mengganggu Nabi. Kalau habis makan, cepat-cepat pulang. Kan begitu. Iya. Jadi semuanya terinduksi hanya untuk Nabi sepertinya. Kalau sekali lagi pertanyaan yang awal, untuk universal nih jelas nggak nyambung gitu kan? Wahyu ini. Gimana? Iya. Gimana Jangan Bang Uji? bertanya Kalau saya sama sih- Nabi.
Iya. Kalau saya sih Silakan gini, Bang Pak. Titan. Kalau saya membaca Quran dan hadis, setelah saya amati dan saya baca keseluruhannya, memang ayat Quran ini turunkan untuk kepentingan Nabi. Semua untuk kepentingan dia, nggak ada kepentingan umat. Jadi supaya dia ditinggikan, supaya dia diagungkan. Jadi artinya dia mencuri kemuliaan Tuhan, Pak, sebenarnya. Ya. Kata lainnya. Inilah begitu ciri-ciri tepatnya. Nabi palsu. Keluar dia mendapatkan wahyu untuk kepentingan dia, pribadi dia. Beda dengan rasul lain seperti Paulus, nggak ada kepentingan pribadi dia untuk memberitakan Injil. Tapi Nabi Muhammad ketika dia memberitakan wahyu Allah untuk kepentingan pribadi dia semua. Masalah harta, kuasa, wanita, untuk kepentingan dia. Ini kan ciri-ciri Nabi palsu saya bilang. Seperti itu. Bahkan judulnya situ kan adab dan sopan santun dalam rumah tangga Nabi, kan begitu. Mm-mm. Jadi turunnya itu hanya untuk menvalidasi atau memberikan rekomendasi supaya dalam politisasinya menghalalkan apa yang dia mau, kan begitu. Betul. Menghalalkan supaya dia tidak menjadi dilihat orang berdosa. Ketika orang lain melakukannya dosa, bagi dia tidak, Pak. Paham maksudnya, Pak ya? Iya, seperti Bang Sumani saya bacain ya. Isi Quran itu nggak bisa berlaku universal karena isi Quran itu hanya menguntungkan Nabi Muhammad itu sendiri. Setuju. Kalau itu saya setuju, Pak. Oke. Jadi Ya seperti data-data tadi lah, Pak. Sedikit saya agak tendensius kepada Bang Oji sama Titan. Seberapa jauh Bang Oji sama Bang Titan ini mempelajari Al-Quran sama hadis gitu? Kalau saya sudah banyak, Pak, mempelajarinya. Bahkan saya Apakah banyak dulu memang dari Muslim saya- atau dari enggak. Kristen? Saya Kristen, Pak. Kristen. Oh. Tapi saya belajar dari teman Islam. Oke, kalau Bang Oji sendiri gimana Bang? Halo? Bang Ya. Oji? Yup. Iya. Sejauh mana Bang Oji mempelajari Al-Quran dan hadis ini? Dari mana sumber yang Bapak bisa tahu? Sejauh mana? Ya sejauh seperti sekarang ini. Ya, Susah artinya untuk diukur sejauh mana. Namun terus kalau data-data mengenai hal-hal berkaitan dengan si Bagindi, ya paling tidak saya tersedia bisa merujuk kepada hadits maupun Al-Quran. Sejauh itu aja. Sejauh di mana bisa dibuktikan dengan data. Misalnya mereka minta data, minta tunjukkan buktinya mengenai ini, itu. Ya kita hadirkan sejauh itu. Terima kasih. Bisa saya bicara? Saya minta lowongannya. Ya, Boleh? silakan. ya. Oh, bentar, Pak. Bentar Anda sopan. Bentar, Pak Andreas. Bentar sedikit lagi. Bentar. Katanya sedikit lagi. Di mana, Pak? Sedikit aja. Dari mana Bang Omji tertarik dengan Islamologi ini untuk belajar itu? Sumber yang Anda pelajari apakah hanya dari internet atau dari sumber mana? Ya, saya tertarik. Sebenarnya saya tidak tertarik. Ya kan? Tidak tertarik. Kenapa saya perlu tertarik? Jadi sama sekali saya tidak tertarik. Apalagi banyak dongeng. Ya enggak lah. Alkitab saya sudah cukup. Bahkan lebih buat saya mengerti tentang kebenaran.
tentang Ya, Tuhan saya, tentang karyanya. oke. Nah, jadi kalaupun saya lihat ini bukan tertarik, tetapi sekedar untuk memberikan gambaran Edukasi ya. ya kepada Islam-Islam, terutama Islam yang lancang untuk mengata-ngatain kitab suci orang. Nah, Ya, yang tidak berdasar dengan data, kan begitu kira-kira. itu Asomologi, sumbernya. asumsi. Ya sumbernya ya hadis dan Al-Quran, dan data-data ini kan mudah diperoleh sekarang. minum dulu. Kalau dulu Batuk kan dari tadi. nggak bisa diperoleh, sulit untuk diperoleh. Sekarang kan mudah sekali untuk memperoleh data itu, Iya, ya, betul. baik melalui media cetak maupun melalui media sosial. Ya, apalagi dengan Google ya, lebih tepat lagi. Makanya saya Oke, terima berkata kasih Bang kepada- Oji. Itu ada siapa tadi, Bang Sopi yang sudah apa? Ibu Sopi atau siapa yang tadi Saya dikasih waktunya juga. Ibu. Iya, Anda sopan. Ya. Anda sopan. Silakan Bu, Anda sopan. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera untuk semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Bukan kita aja, semuanya saudara-saudara kita. Biar semua membuka mata, membuka hati dan telinga. Dengan kebenaran-kebenaran yang ada, kita tidak mudah ditipu oleh ustadz-ustadz, oleh pendakwah-pendakwah, tapi kita harus membuka hati, jiwa raga kita, dan kita berdoa. Bukan kata orang, tapi kita harus berdoa. Siapa Tuhan yang sebenarnya kita berdoa? Bagi saudara-saudara kita yang tidak yakin dan tidak percaya, itu percuma kita bercuap-cuap membenarkan apa kata kita. Kalau mereka belum dibukakan hati, pikirannya atau perasaannya, jadi menurut saya mereka bisa mendengar apa kata kita, kita sudah memberitakan bahwa inilah sebenarnya saudara-saudara kita itu dibodohin atau ajaran-ajaran palsu seperti itu. Mereka bisa mencari, melihat, membaca dan berdoa. Siapa sebenarnya Tuhan yang benar di dalam tubuh dan jiwa raganya, dan yang menyelamatkan kita, jiwa dan raga kita ini nanti di alam yang kekal. Kita bisa melihat fenomena-fenomena sekarang ini, gencar ustadz, pemimpin pondok pesantren memperkosa santri-santrinya, mensodomi. Ini baru 1 Mei kemarin menyodomi, memperkosa. Nah, seperti itu. Itu fakta yang kita lihat, belum kita dengar. Nah, jadi sebenarnya apa sih sebenarnya ini agama saya ini agama apa sih? Mereka dalilnya dari mana? Bisa sampai hati anak-anak kita ditaruh di pondok pesantren, sebenarnya mencari ilmu yang bagus, biar sopan santun dan diajarkan oleh guru-guru yang bagus menurut kita. Toh diajarkan dirusak seperti itu. Dalilnya di mana? Nah, kalau saya menekan bukan masalah mereka percaya atau tidak. Itu urusan dia, selamat atau tidak dia, yang penting sudah kita beritakan sampai ke ujung dunia tentang kebenaran. Ya, yang bapak-bapak sampaikan ini, beritakan sampai ke ujung dunia, itu benar, sudah ada di kata Tuhan Yesus kan di dalam Alkitab kan, beritakan sampai ke ujung dunia, jangan takut. Nah, kan jangan takut. Nah, sekarang ini kita melihat
kita melihat fenomena-fenomena ini miris kita. Saya seorang ibu, seorang ini, saya melihat itu mereka yang kena perkosa, yang masa depannya direnggut oleh ustadz-ustadz, pemimpin pondok pesantren itu tidak ada yang bersuara. Mereka bisa bersuara menutup gereja yang orang beribadah, menutup membungkam orang-orang yang memberitakan firman yang sebenarnya. Padahal itu tidak menyakitkan mereka. Yang menyakitkan anak-anak mereka ini, anak-anak bangsa dan anak-anak kita pada yang kita pernah lihat, yang kita lihat ini. Apakah ustadz-ustadz atau pondok pesantren itu adakah mereka mendemo meratakan itu atau demo kebiri supaya tidaklah ada lagi pemerkosa kayaknya ustadz-ustadz ini dan pemimpin pondok pesantren ini berjamaah memperkosa dan menyodomi anak-anak. Saya bukan masalah agama, tapi saya seorang ibu. Bagaimana saudara-saudara kita bisa bergerak supaya tidak ada kejadian-kejadian kepada anak-anak bangsa seperti ini lagi. Kasihan loh. Hanya saudara-saudara kita yang Muslim, kalian berdoa, mohon petunjuk. Jangan mendengar, melihat, renungkan. Itu mendengar, melihat dan renungkan. Itu jangan ini dia ini setan, oh ini iblis, oh ini apa, oh ini Kristen ini munafik, oh Kristen ini gini. Kalau penghujatan, hujat, apa yang keluar dari mulutmu itulah haram, yang jelek. Biarlah apa yang keluar dari mulut kita menjadi berkat untuk siapapun dan kapanpun akan berkat untuk kita semua. Jangan kita menambah dosa, seperti kita menghujat orang ini, menghujat orang Nasrani, babi, anjing dan lain sebagainya, itu jangan. Jadi kita itu sebab kita ini hidup tidak kekal, di dunia ini tidak kekal, ya. Jadi kami sebagai orang Nasrani, sebagai orang Kristen, walaupun kami tidak luput dari dosa dan kesalahan, kita di dunia ini tidak ada yang benar. Nah, tapi kita memberitakan sesuai dengan kata firman Tuhan, beritakanlah sampai ke ujung dunia. Bagi saudara-saudara saya yang Muslim, melihat, mendengar, dan berdoa. Supaya apakah benar kata-kata saudara-saudara kita dari Kristen seperti itu, supaya kita tidak kita membawa mereka ke jalan yang benar menurut versi kita, menurut Alkitabiah kita, dan Alkitabiah Muslim adalah pada hari kiamat nanti akan datang Tuhan Yesus adalah Isa Al-Masih. Itu. Terima kasih. Saya tanggapi sebentar. Izin host menanggapi. Satu kata saja. Sebenarnya bukan kita mau mengubah mereka biar mereka jadi Kristen. Itu adalah hal yang mustahil. Biarlah mereka begitu. Tetapi satu hal yang penting adalah sebenarnya bagaimana kita mengedukasi atas iman kita, pertanggungjawaban iman kita terhadap mereka, kan begitu. Bila mana mereka sering melakukan tuduhan-tuduhan yang dalam tanda petik miring terhadap kita, dan mulai karena kita belajar dari ada Bang Oji, Bang Ditan, Bang Christian tadi memberikan suatu argumentasinya, ini artinya kita sedang membela iman kita, kebenaran iman kita, ya gitu, pertanggungjawaban iman kita, sehingga apa yang dituduhkan mereka kita bisa melakukan pembuktian, tetapi bukan hanya dari asumsi, tetapi dari Bang Omji tadi bagus sekali dia ungkapkan berdasarkan data-data. Jadi melalui data-data inilah kita tidak
tidak penistaan agama terhadap mereka, kita tetap menghargai kepercayaan mereka, kita memberikan suatu apresiasi juga kepada mereka yang beragama. Tetapi tatkala kita mendapatkan serangan-serangan yang kira-kira menyudutkan kita, kita mampu memberi hak jawab kita atas iman kita. Itu bagaimana Bang Oji atau Bang Titan? Komentar saya mohon ditanggapi. Terima kasih. Permisi dulu, permisi. Saya kasih satu ini dulu kesempatan sedikit ya. Pertanyaan hamba Nero 1, supaya Anda tidak mengetiknya capek tangan Anda. Jangan minta saya naik kalau tidak bisa membuktikan Yesus itu ada. Hamba Nero, kami ini anak Tuhan Yesus. Kami tidak, kami percaya. Walaupun kami tidak melihat. Hamba Nero, saya minta dengan sangat Anda nggak usah ngetik di sini, tapi Anda berdoa. Karena Tuhan kami itu hidup. Tuhan kami itu hidup. Nah, jadi hamba Nero berdoa. Kalau bagaimana saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus itu. Terima kasih hamba Nero. Tuhan memberkati Anda. Silahkan Pak. Baik teman-teman, jadi gini. Komal saya ini adalah komal diskusi yang berbasis data ilmiah. Data ilmiah itu adalah bisa dari Alkitab, bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis, dan bisa juga dari buku-buku terpercaya, jurnal-jurnal ilmiah. Maksud saya begini teman-teman, karena ini komal ilmiah, jadi setiap kita bicara itu harus dulu menyajikan data. Itu aturan mainnya teman-teman ya. Jadi bukan saya melarang bicara, bukan. Tetapi karena ini adalah itu tadi komal ilmiah, bukan ceramah, bukan khotbah. Ya jadi setiap bicara itu harus ada dalilnya, harus ada dasarnya berbicara. Begitu teman-teman ya. Jadi tolong semua pembicara siapapun kalau bicara itu tunjukkan dulu dalilnya baru bicara. Supaya apa? Pendengar yang ada ini meskipun tidak terlalu banyak pendengar, mereka mendapat ilmu. Ya, jadi cerdas. Nah, kita sekarang sedang mencerdaskan teman-teman kita dari Islam karena selama ini mereka adalah terperangkap di dalam ceramah-ceramah atau dogma-dogma ulama yang tidak berbasis data. Nah, seperti itu. Nah, saya sangat respect kepada teman-teman yang bicara, tapi mari berbicara dengan dalil supaya nggak terkesan omong kosong yang kita bicarakan. Bang Omji selalu bicara by data dan Bang Titan juga. Nah, saya berharap teman-teman semua juga seperti itu. Terima kasih. Silakan dilanjutkan.